Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Normawati dalam pembelajaran analisa proksimat. Pada hari ini kita akan membahas tentang analisa kadar asam lemak bebas pada sampel minyak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semua anak-anak dalam kondisi sehat walafiat. Baik, analisa kadar asam lemak bebas atau ALB. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang analisa kadar abu pada bahan pangan dengan cara pemijaran. Tujuan pembelajaran untuk analisa kadar asam lemak adalah yang pertama, mengetahui standar mutu minyak goreng sesuai SNI. Yang kedua, mengetahui cara pengujian asam lemak bebas pada sampel minyak goreng. Dan yang ketiga adalah menentukan kadar asam lemak bebas pada sampel minyak goreng. Klasifikasi lemak. Sebelum kita membahas tentang analisa kadar asam lemak bebas, sebelumnya kita akan memahami apa itu klasifikasi lemak. Lemak nama lainnya minyak ya, atau lipid ya. Berdasarkan ikatannya, lemak dibagi menjadi dua, yaitu minyak dan lemak. Apa itu minyak? Ciri-cirinya adalah wujudnya cair, alkaloidnya tidak jenuh, dapat diadisi dan umumnya berasal dari nabati atau tumbuh-tumbuhan. Sedangkan lemak ya, di sini wujudnya padat ya, alkaloidnya jenuh, tidak dapat diadisi dan umumnya hewani. Karena sudah jenuh maka tidak dapat diadisi ya, umumnya hewani. Ya, kita lanjut. Masih dalam klasifikasi lemak ya. Berdasarkan asalnya, lemak ya berasal dari nabati dan berasal dari hewani. Ya, yang berasal dari nabati adalah contohnya minyak kedelai, minyak sawit, minyak jagung, dan minyak kelapa. Sedangkan yang berasal dari hewani adalah lemak sapi, minyak ikan, lemak babi, dan seterusnya. Kegunaan lemak atau minyak dalam kehidupan sehari-hari kita sudah belajar pada saat kita waktu SD di pelajaran IPA bahwa lemak dan minyak merupakan sumber energi dan cadangan energi dalam tubuh ya. Jadi lemak-lemak atau minyak yang terkandung dalam makanan itu disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi ya. Jadi pada saat energi kita berkurang atau kekurangan energi, maka lemak tersebut akan menggantikan energi yang sudah terpakai. Nah, fungsi dan kegunaan lemak dan minyak yang pertama adalah meningkatkan rasa aroma pada makanan. Ya, kita tahu ada bahan makanan direbus dan digoreng, tentunya akan terasa lebih enak yang digoreng karena minyak adalah salah satu adalah meningkatkan rasa aroma pada makanan ya, singkong goreng, singkong rebus, dan tentunya akan lebih lezat setelah digoreng ya, walaupun tergantung selera kita masing-masing ya. Jadi salah satu kegunaan daripada lemak dan minyak adalah meningkatkan rasa aroma pada makanan ya. Yang kedua, sebagai bahan dasar pembuatan cat ya. Jadi cat juga bahan dasarnya salah satu adalah minyak ya. Jadi ada 4 kegunaan daripada lemak dan minyak. Ibu ulangi, yang pertama adalah meningkatkan rasa aroma pada makanan, yang kedua adalah sebagai zat dasar pembuatan sabun, yang ketiga sebagai bahan dasar pembuatan margarin atau mentega, yang keempat sebagai bahan dasar pembuatan cat. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini adalah contoh-contoh sampel minyak yang nantinya akan kita analisa di laboratorium. Minyak goreng merupakan media yang digunakan manusia dalam proses masak-memasak.
Di Indonesia, minyak goreng yang umum digunakan adalah minyak goreng yang berasal dari nabati seperti minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit yang beredar di pasaran bermacam-macam jenis serta mutunya. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu dalam suatu minyak goreng dapat dilihat dari kandungan asam lemak bebas di dalamnya. Kandungan asam lemak bebas pada minyak goreng merupakan salah satu contoh senyawa yang dapat bersifat berbahaya, khususnya bagi tubuh apabila tersebut terlalu sering untuk dikonsumsi. Kadar asam lemak bebas yang diperbolehkan menurut SNI adalah 0,3%. Nanti akan Ibu jelaskan lagi apa itu bahaya-bahayanya dan apa itu asam lemak bebas. Reaksi pembentukan lemak di sini ya, gliserol ditambah dengan 3 molekul asam lemak akan menghasilkan trigliserida atau triester dari gliserol. Ini reaksi pembentukan lemaknya plus H2O. SNI minyak goreng di sini warna, parameternya warna, persyaratan SNI minyak goreng muda jernih. Kadar airnya maksimal 0,3%, berat jernihnya 0,9 gram per liter, asam lemak bebasnya maksimal 0,3%, bilangan peroksida maksimal 2 ya, miligram per kilogram, bilangan iod 45 sampai 46, bilangan penyebunan 196 sampai 206 serta indeks biasnya 1,448 sampai dengan 1,450. Ini adalah SNI minyak goreng. Ya. Yang berikutnya, asam lemak bebas. Apa itu asam lemak bebas? Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air keasaman, dan katalis enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk ya. Jadi contoh ini adalah kandungan asam lemak bebas ini adalah salah satu yang menurunkan mutu daripada minyak goreng. Kadar asam lemak bebas. Kadar asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%. Ya, tadi sudah Ibu terangkan adalah 0,3%. Lemak dengan kadar asam lemak bebas lebih besar dari 1%, jika dicicipin akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tengik, namun intensitasnya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas. Asam lemak bebas walaupun berada dalam jumlah kecil mengakibatkan rasa yang tidak lezat. Hal ini berlaku pada lemak yang mengandung asam lemak tidak dapat menguap dengan jumlah atom C lebih besar daripada 14. Ya, maka makin sering dipanaskan, maka rantai C-nya makin panjang sehingga mengakibatkan asam lemak semakin tinggi. Yang berikutnya, akibat meningkatnya asam lemak bebas. Asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang terikat dalam minyak sawit sangat merugikan. Tingginya asam lemak bebas ini mengakibatkan rendemen minyak turun, atau tadi Ibu sudah jelaskan menurunkan mutu minyak tersebut. Untuk itulah perlu dilakukan usaha pencegahan terbentuknya asam lemak bebas dalam minyak sawit. Baik, kenaikan asam lemak bebas ditentukan mulai dari tandan dipanen sampai tandan diolah di pabrik. Kenaikan ALB ini disebabkan adanya reaksi hidrolisa pada minyak. Nanti akan Ibu jelaskan ya apa faktor-faktor yang mengakibatkan tingginya asam lemak bebas pada minyak. Yang berikutnya, faktor peningkat ALB. Baik, ini adalah faktor-faktor yang meningkatkan asam lemak bebas. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kadar ALB yang relatif tinggi dalam minyak sawit antara lain 1. Pemanenan buah sawit yang tidak tepat waktu. Maka ya, buah sawit harus dipanen sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tidak boleh dipanen sebelum waktunya. Karena ini akan mengakibatkan kadar ALB minyak yang berasal dari sawit tersebut menjadi lebih tinggi. Yang kedua adalah keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah. Ya, maka pada saat panen buah sawit harus segera diangkut dan diproses sesuai dengan prosedurnya, karena keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah ini juga akan mengakibatkan tingginya ALB.
Yang ketiga adalah penumpukan buah yang terlalu lama. Itu tadi. Jadi, buah setelah dipanen harus segera diproses untuk mencegah tingginya ALB. Dan yang keempat adalah proses hidrolisa selama di pabrik. Ya, jadi selama proses di pabrik juga bisa menyebabkan faktor meningkatnya ALB. Kita lanjutkan. Apa sih bahaya tingginya asam lemak bebas pada minyak goreng yang dikonsumsi oleh manusia? Ya, di sini adalah asam lemak bebas terbentuk karena proses oksidasi dan hidrolisa enzim selama pengolahan dan penyimpanan. Maka sebaiknya kita menggunakan minyak itu 1 atau 2 kali pakai, karena berulang-ulang pemakaian ini juga akan menyebabkan tingginya asam lemak bebas dalam minyak tersebut. Maka kita tidak boleh terlalu sering makan gorengan, artinya sebetulnya karena biasanya yang dagang gorengan di pinggir jalan sering berulang-ulang menggunakan minyak, ya, terkadang sampai warnanya menjadi hitam. Nah, itu mengakibatkan bahaya yang tinggi terhadap manusia yang mengkonsumsinya. Maka pada saat kita di rumah yang menggoreng makanan, kita sebaiknya sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh terlalu banyak sehingga minyak tersebut digunakannya 1 sampai 2 kali saja. Ini salah satu juga perlakuan untuk mencegah tingginya ALB yang dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua, dalam bahan pangan, asam lemak dengan kadar lebih besar dari berat lemak akan mengakibatkan rasa yang tidak diinginkan dan kadang-kadang dapat meracuni tubuh. Dan yang berikutnya, timbulnya racun dalam minyak yang dipanaskan telah banyak dipelajari. Ya, bila lemak tersebut diberikan pada ternak atau diinjeksikan ke dalam darah, akan timbul gejala diare, keterlambatan pertumbuhan, pembesaran organ, bahkan bisa menyebabkan kanker, kontrol tak sempurna pada pusat saraf dan mempersingkat umur. Ya, jadi itu tadi ternyata tingginya ALB juga banyak memberikan bahaya bagi tubuh manusia yang mengkonsumsi minyak tersebut yang memiliki kandungan asam lemak bebas yang tinggi. Kadar kolesterol darah yang meningkat berpengaruh tidak baik untuk jantung dan pembuluh darah telah diketahui luas oleh masyarakat, ya. Jadi kita tahu minyak yang sering digunakan atau yang warnanya sampai hitam ini juga kadar kolesterolnya sangat tinggi dan akibatnya adalah bisa merusak fungsi jantung pada manusia dan bisa menyumbat pembuluh darah, ya, sehingga akan mengakibatkan stroke dan lain-lain, ya. Jadi ini adalah salah satu bahaya daripada tingginya kadar asam lemak bebas pada minyak. Yang berikutnya, namun ada salah pengertian seolah-olah yang paling berpengaruh terhadap kenaikan kolesterol darah ini adalah kadar kolesterol makanan, sehingga banyak produk makanan bahkan minyak goreng diiklankan sebagai non kolesterol. Ya. Baik, yang selanjutnya, konsumsi lemak akhir-akhir ini dikaitkan dengan penyakit kanker. Hari ini berpengaruh dalam jumlah lemak dan mungkin asam lemak tidak jenuh ganda tertentu yang terdapat dalam minyak sayuran. Ya, jadi tingginya kadar asam lemak bebas juga bisa akan mengakibatkan pemicunya terjadinya penyakit kanker. Yang berikutnya, baik ya, kita sampai pada prosedur kerja analisa kadar asam lemak bebas, ya. Jadi, untuk menguji minyak, yaitu kandungan asam lemak bebasnya, yang pertama adalah timbang sebanyak 10 gram sampel. Sampel yang digunakan bisa sampel apa saja, ya. Terkadang kalau jika kita melakukan praktikum di laboratorium, sampel yang biasa kita gunakan adalah Bimoli, Fortuna, Sania, Bumi Waris, Rose Brand, ya. Bahkan kita ada juga minyak curah, ya, sebagai bahan perbandingan. Nanti setelah dianalisa kita bisa membandingkan mana kadar asam lemak bebasnya yang lebih rendah dan mana kadar ALB-nya yang lebih tinggi. Ya, kita lanjutkan prosedurnya. Setelah ditimbang sebanyak 10 gram di dalam air Lemaier, ya, 300 ml, tambahkan 50 ml alkohol netral, ya, ditambah dan 25 ml ether. Apa itu alkohol netral? Alkohol netral adalah alkohol yang netral. Jadi cara membuatnya alkohol 96% ditambah, ya, 200 ml alkohol 96% bisa ditambah dengan 2 tetes indikator pp. Itu adalah sebagai disebut alkohol netral.
Setelah ditambahkan, sampel tersebut ditambah dengan 50 ml alkohol netral dan 25 ml, selanjutnya dipanaskan ya di dalam penangas air hingga minyak larut sekitar 15-20 menit. Mengapa menggunakan penangas air? Karena ya sifat alkohol dan eter ini adalah mudah terbakar. Jika dipanaskan di dalam kompor langsung, maka akan bisa memicu kebakaran atau larutan tersebut tersambar oleh api. Maka untuk pemanasan pada percobaan ini harus menggunakan penangas air. Jika tidak ada penangas air, kita bisa membuat penangas air sendiri, yaitu dengan cara menyiapkan panci yang diisi air dan dimasukkan erlenmeyer yang akan dipanaskan sampel dan minyak larutan dan minyak tersebut ya. Jadi seperti kita mau membuat bubur untuk bayi ya, itu adalah salah satu proses kerjanya sama dengan penangas air. Setelah dipanaskan dan minyak larut semua ya, tambahkan setelah didinginkan beberapa saat, tambahkan 5 tetes indikator PP ya. Pada larutan tersebut ada pada yang campuran larutan dan sampel yang sudah dipanaskan tadi. Ya, setelah itu dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH 0,1 N yang sudah distandarisasi ya konsentrasinya. Ya, jadi pada percobaan ini ya kalian juga wajib harus melakukan percobaan standarisasi NaOH 0,1 N. Setelah diketahui konsentrasinya, maka nanti itu yang akan dimasukkan ke dalam rumus kadar asam lemak bebas. Ya, baik. Setelah terjadi perubahan warna menjadi pink seulas yang tidak berubah dalam 2 detik, ya, maka ya titrasi berakhir. Catat volume larutan NaOH yang terpakai. Ya, dihitung sebagai volume titrasi NaOH. Lakukan percobaan ini sampai 2 kali atau dengan cara duplo dan hasilnya dirata-ratakan. Nah, itulah prosedur untuk mengerjakan analisa kadar asam lemak bebas pada minyak goreng. Ya. Nah, setelah didapatkan hasil pengamatannya, maka kita dapat menghitung kadar asam lemak bebas dalam minyak goreng dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Kadar asam lemak bebas sama dengan volume NaOH titrasi dikali NaOH hasil standarisasi dan dikali BM atau M, yaitu bobot molekul minyak ya, dibagi miligram contoh. Di sini miligram contoh adalah gram yang ditimbang dikali dengan 1000 dan setelah dibagi hasilnya dikali dengan 100%. Keterangan di sini contoh bobot molekul pada minyak kelapa yaitu sebesar 205. Yang kita praktikkan adalah pada minyak sawit yaitu besarnya 263. Dan ini untuk asam oleat ini adalah bobot molekul minyaknya adalah 282. Oke, setelah kita dapatkan contohnya misalnya mililiter NaOH didapatkan 5,2 ml ya, konsentrasi NaOH-nya adalah 0,09 ya, maka hasilnya adalah mililiter NaOH dikali NaOH kali M atau bobot minyak, molekul minyak dibagi miligram contoh kali 100%, yaitu 5,2 dikali 0,09 kali 263 dibagi 10,040 gram kali 1000 dikali 100%. Hasilnya adalah 1,22%. Baik, jadi kesimpulan pada percobaan untuk kadar asam lemak bebas dalam minyak goreng misal sampelnya Rose Brand adalah 1,22%. Baik, itu ya prosedur kerja kadar asam lemak bebas, analisa kadar asam lemak bebas pada sampel minyak. Demikian ya, ini kesimpulannya tadi ya, Rose Brand ya. Atau Bimoli juga bisa, atau Sania, atau sampel minyak yang lain bisa kita analisa, maka kita bisa menemukan kadar ALB-nya. Nah, untuk hasil kadar asam lemak bebas ini adalah dimisalkan ya, ini adalah contoh didapatkan 1,22%, berarti tidak sesuai dengan SNI, masih di atas SNI, berarti ya masih harus diturunkan lagi ALB-nya karena maksimal untuk minyak sawit ALB-nya adalah 0,3%. Tingginya kadar ALB ini banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Bisa pada saat pengerjaan percobaan, bisa juga
pada saat memang yang tadi faktor-faktor yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Ya, demikian ya penjelasan Ibu tentang percobaan analisa kadar asam lemak bebas pada sampel minyak. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa like, komentar dan subscribe-nya.